Bapak, Ibu, suster, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan Suara Veritas hari ini. Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Hari ini, tanggal 14 September 2021, kita sebagai orang Katolik merayakan pesta salib suci. Injil pada hari ini yang akan kita renungkan dari Yohanes 3 ayat 13 sampai 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada renungan kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat pada satu peristiwa, yaitu Hari Raya Wafat Kristus. Setiap hari Raya Wafat Kristus ada sebuah lagu yang selalu dinyanyikan. Lagunya adalah sebagai berikut. Kita harus bangga akan salib Tuhan kita, Yesus Kristus, dan ayat-ayat yang lainnya. Lagu tersebut sungguh menyadarkan kita bahwa karena salibnya umat manusia diselamatkan. Kebanggaan orang Katolik justru terletak pada kematian Yesus. Santo Paulus menyampaikan bahwa kalau Yesus tidak mati di salib, maka sia-sialah iman kita. Sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, biasanya kita memasang salib di ruang tamu, atau di mobil, atau di tempat-tempat tertentu yang merupakan tempat terhormat. Padahal umumnya, ruang tamu itu biasanya dipasang dengan foto-foto yang indah-indah, yang menyenangkan. Misalnya, foto perkawinan, foto wisuda, foto pelantikan, foto orang-orang hebat. Namun justru orang Katolik masang salib sebagai simbol kematian. Tapi justru di sanalah letak kebanggaan sebagai orang Katolik. Sebab di dalam salib itu sebenarnya terdapat keselamatan, yakni Yesus Kristus sendiri. Di balik salib sebagai simbol kematian yang kita pasang, sebenarnya mau menyatakan bahwa betapa besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah
makna salib yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Pesta pengagungan salib suci yang kita rayakan hari ini pada awalnya mengenang dua peristiwa yang penting. Peristiwa pertama adalah untuk mengenang penemuan salib asli oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantin. Dan peristiwa bersejarah yang kedua yaitu pendirian sebuah basilika yang dibangun di atas makam suci. Bapak Ibu sekalian, namun dalam arti yang lebih dalam, pesta ini sebenarnya merayakan pesta salib suci yang merupakan sarana keselamatan bagi umat manusia. Salib yang pada awalnya dirancang untuk menghukum penjahat, justru telah menjadi sarana yang memberikan kehidupan. Dalam kitab Bilangan 21 ayat 4-9, Allah memberikan perintah untuk membuat ular tembaga di atas sebuah tiang, sehingga setiap kali seseorang digigit ular dan orang itu melihat ular tembaga itu, ia akan hidup. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes 3 ayat 13-15, Yesus memberitahu Nikodemus bahwa ia sebagai anak manusia harus ditinggikan seperti ular, sehingga siapapun yang percaya kepadanya dapat memiliki kehidupan yang kekal. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa kita harus terus memandang salib walaupun Yesus sudah bangkit? Karena Kristus sendiri menggunakan salib sebagai sarana keselamatan bagi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudari, semoga melalui salib yang kita imani sebagai sarana keselamatan bagi kita, bagi umat manusia, kita semakin percaya, semakin yakin dengan mengimani Yesus, dengan percaya kepada Yesus. Kita dan keluarga kita atau orang-orang yang dekat kita akan memperoleh keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh agung. Melalui karya keselamatan, melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah menebus dan menyelamatkan umat manusia. Engkau tidak ingin umat manusia binasa karena dosa. Oleh karena itu kami bersyukur atas Putramu yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami tetap taat dan setia di dalam menjalani hidup ini bersama Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.